Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atiatul Karimah dari kelas manajemen E akan menjelaskan tentang karakteristik periodisasi Islam dari zaman Rasulullah, zaman Khalifah, Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, Safawiyah, sampai dinasti Mughal. Pembahasan pertama yaitu masa Rasulullah. Karakteristik kepemimpinan masa Rasulullah. Yang pertama, menggunakan sistem musyawarah, menghargai orang lain baik lawan maupun kawan. Ramah, kelembutan perangai menjadi lekat dengan pribadi beliau. Akan tetapi beliau juga dapat bersifat keras dan tegas beliau ketika dibutuhkan. Lebih mementingkan umat daripada diri beliau sendiri. Cepat menguasai situasi dan kondisi, serta tegar menghadapi musuh. Sebagai koordinator dan pemersatu umat, prestasi dan jangkauan beliau di segala bidang. Keberhasilan beliau sebagai perkat dasar-dasar perdamaian dan penyatu kehidupan yang berkesinambungan. Beliau merupakan pembawa rahmat bagi seluruh alam. Beliau menerapkan aturan dalam konsisten, tidak memandang bulu dan tidak pilih kasih. Model sekaligus karakteristik kepemimpinan Rasulullah juga digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 159, yang artinya, maka sebab dari rahmat Allah, engkau bersifat lemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau bersifat kasar dalam ucapan dan perbuatan, mereka pasti meninggalkanmu, tidak mau berdekatan denganmu. Maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunlah mereka, ajaklah mereka bermusyawarah, mendengarkan aspirasi mereka dalam segala perkara yang akan dikerjakan. Jika engkau sudah berketetapan hati, tawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Berdasarkan ayat di atas, seorang pemimpin harus memiliki karakter sebagai berikut. Lemah lembut, tidak kasar, tidak bengis, baik dalam ucapan atau perbuatan, memaafkan kesalahan orang lain, memohonkan ampunan untuk rakyatnya dan yang berbuat dosa, mendengarkan aspirasi rakyat atau demokratis, memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas yang diembankan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejayaan Islam pada masa Rasulullah. Masa kejayaan itu bermula saat Rasulullah mendirikan pemerintahan Islam, yakni Daulah Khilafah Islamiyah di Madinah. Di masa Khulafaur Rasyidin, Islam berkembang pesat. Sejarawan barat beraliran konservatif William Montgomery menganalisa tentang rahasia kemajuan peradaban Islam. Ia mengatakan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan yang kaku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Andalusia yang menjadi pusat ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam telah melahirkan ribuan ilmuwan dan menginspirasi para ilmuwan barat untuk belajar dari kemajuan iptek yang dibangun kaum muslimin. Terjemahan buku-buku bangsa Arab, terutama buku-buku keilmuan, hampir menjadi satu-satunya sumber-sumber bagi pengajaran di perguruan-perguruan tinggi Eropa selama 5 atau 6 abad. Fakta sejarah menjelaskan antara lain bahwa Islam pada waktu pertama kalinya memiliki kejayaan, bahwa ada masanya umat Islam memiliki tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina di bidang falsafat dan kedokteran, Ibnu Khaldun di bidang filsafat dan sosiologi, aljabar, dan lain-lain. Islam telah datang ke Spanyol memperkenalkan sebagai cabang ilmu pengetahuan seperti ilmu ukur, aljabar, arsitektur, kesehatan, filsafat, dan masih banyak cabang ilmu yang lain lagi. Kekhilafahan Abbasiyah tercatat dalam sejarah Islam dari tahun 750 sampai 1517 Masehi, diawali oleh Khalifah Abu al-Abbas as-Saffah dan diakhiri Khalifah al-Mutawakkil alaiyah dengan rentang waktu yang cukup panjang, sekitar 767 tahun. Khilafah ini mampu menunjukkan pada dunia ketinggian peradaban Islam dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia Islam. Di era ini telah lahir ilmuwan-ilmuwan Islam dengan berbagai penemuannya yang mengguncang dunia. Sebut saja Al-Khawarizmi yang menemukan angka 0 dan namanya diabadikan dengan cabang ilmu matematika. Algoritma. Ada Ibnu Sina yang membuat termometer udara untuk mengukur suhu udara. Bahkan namanya terkenal di barat sebagai Al-Fina. Pakar medis Islam legendaris dengan karya ilmiahnya Qonun yang menjadi referensi ilmu kedokteran para pelajar barat. Tak ketinggalan Al-Biruni yang melakukan pengamatan terhadap tanaman sehingga diperoleh kesimpulan kalau bunga memiliki 3, 4, 5, atau 18 daun bunga dan tidak pernah 7 atau 9. Pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi, negeri Irak dihuni oleh 30 juta penduduk dan 80%-nya merupakan petani. Hebatnya mereka sudah pakai sistem irigasi modern dari sungai Eurufat dan Tigris. Hasilnya di negeri-negeri Islam rasio hasil panen gandum dibandingkan dengan benih yang disebar mencapai 10:1. Sementara di Eropa pada waktu yang sama hanya dapat 25:1, 2,5:1.
Ini membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan pengembangannya berdampak cukup besar bagi peradaban dan kesejahteraan umat pada masa itu. Kecanggihan teknologi pada masa ini juga terlihat dari peninggalan-peninggalan sejarahnya, sebagai arsitektur Masjid Agung Cordoba, Blue Mosque di Konstantinopel, atau menara spiral di Samara yang dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakkil, Istana Alhambra yang dibangun di Seville, Andalusia pada tahun 1913 Masehi, sebuah istana terindah yang dibangun di atas bukit yang menghadap ke kota Granada. Masa kejayaan Islam terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Dia adalah Khilafah dinasti Abbasiyah yang berkuasa pada tahun 786. Banyak lahir tokoh dunia yang kitabnya menjadi referensi ilmu pengetahuan modern. Salah satunya adalah Bapak Kedokteran Ibnu Sina, atau yang dikenal saat ini di barat dengan nama Avicenna. Sebelum Islam datang, Eropa berada dalam abad ke-8. Tak satu pun bidang ilmu yang maju, bahkan lebih percaya tahayul dalam bidang kedokteran. Ada beberapa yang menyebabkan faktor-faktor kemunduran Islam. Yang pertama, pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengincar kekuasaan. Yang ketiga, pengaruh negatif dari aliran-aliran alam pikiran Islam periode sebelumnya. Yang keempat, pengaruh perang bumi hangus yang dilancarkan oleh bangsa Tartar dari timur dari serangan tentara salib Nasrani dari barat. Yang kelima, garis perpecahan antara Arab dan non-Arab, Muslim Arab dan Muslim non-Arab, antara Muslim dengan kaum Zimmi. Selanjutnya yaitu masa Khalifah. Karakteristik kepemimpinan pada masa Khalifah. Khalifah yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Berani. Keberanian beliau dalam menyampaikan kebenaran mengantarkan umat Islam pada puncak kejayaan. Kekuasaannya meliputi hampir semua negara di timur, bahkan sampai ke Andalusia, Eropa, dan Afrika. Kejujuran dan sikap amanah. Hal ini tak terlepas dari didikan Rasulullah SAW yang memang selalu menitik beratkan aspek kejujuran. Janganlah kamu berdusta maka bagimu surga. Begitulah pesan dari Rasulullah SAW. Kuat pendirian dan tegas. Berpendirian kokoh, yang benar itu benar dan yang salah itu tetap salah. Abu Bakar meminta kepada masyarakat untuk taat kepadanya selama ia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Akan tetapi jika ia melanggar perintahnya, mereka tidak wajib taat kepadanya. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Sang Pencipta, sebagaimana pesan Rasulullah SAW. Hal tersebut menunjukkan akan teguh pendirian dan tegasnya beliau dalam bertindak bahwa kejabatan itu bukanlah sebagai keuntungan. Sabar dan rendah hati. Memiliki kesabaran yang tinggi dan rendah hati. Kesabaran beliau terjadi bahwa beliau tidak pernah memaksakan kehendak beliau sendiri. Beliau selalu menyertakan pendapat sahabat-sahabat yang lain. Kerendahan hati beliau terlihat ketika dipilih menjadi seorang pemimpin. Abu Bakar tidak pernah mencerminkan ambisi untuk memimpin. Beliau selalu merendah bahwa beliau yang dikutip bahwa beliau sendiri tidak pantas untuk memimpin. Terlihat juga dalam isi pidato beliau yang dikutip dalam buku Al-Bidayah wa Al-Inayah. Sekarang aku telah dipilih sebagai pemimpin atas kalian, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Sifat yang terakhir yaitu faqih, yaitu paham seluk-beluk ilmu agama. Banyak pemimpin sekarang yang hanya paham birokrasi tapi tak paham ilmu agama yang menjadi dasar hidupnya. Paham ilmu birokrasi dan ilmu agama menjadi hal penting dalam memimpin. Khalifah yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Sifat-sifatnya yaitu: yang pertama, mengutamakan musyawarah, kekayaan negara untuk melayani rakyat, menjunjung tinggi kebebasan, siap menerima kritikan, menawarkan solusi langsung untuk rakyatnya, dekat dan sangat perhatian terhadap kondisi umatnya, memiliki jiwa yang besar dalam menerima kritikan dari rakyat yang dipimpinnya, merupakan sosok yang gigih dan setia membela agama Islam, dikenal dengan keberaniannya dalam melawan musuh-musuh umat Islam. Khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Sikap-sikapnya adalah sabar, lemah lembut, dermawan, dan bijaksana. Dan di sini ada khalifah yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sikap-sikapnya adalah berani, tegas dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam menegakkan keadilan, menjalankan undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menindak segala macam kezaliman dan kejahatan. Faktor-faktor kejayaan Islam pada masa khalifah. Yang pertama, dimulainya kodifikasi Al-Quran, memperluas wilayah kekuasaan Islam, menumpas kelompok-kelompok yang memerangi Islam, penaklukan Mesir pada masa Umar bin Khattab, pembawa pertama Islam ke wilayah Afrika Utara.
Faktor-faktor kemunduran pada masa khalifah, yaitu wafatnya keempat sahabat tersebut menyebabkan terpecahnya Islam menjadi 3 golongan, yaitu Syiah, Khawarij, dan Sunni. Masa Bani Umayyah. Karakteristik kepemimpinan pada masa Bani Umayyah yaitu kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Arab dan sekitarnya beribu kota di Damaskus, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba. Spanyol sebagai kekhalifahan Cordoba. Nama dinasti ini dirujuk karena Umayyah bin Abdu Asyams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sofyan atau kadangkala disebut juga dengan Muawiyah I. Berikut nama-nama khalifah yang berkuasa pada masa Bani Umayyah yaitu Muawiyah bin Abu Sofyan 41 sampai 60 Hijriah, Yazid bin Muawiyah 60 sampai 64 Hijriah, Muawiyah bin Yazid 64 Hijriah, Marwan bin Al-Hakam 64 sampai 65 Hijriah, Abdul Malik bin Marwan 65 sampai 86 Hijriah, Al-Walid bin Abdul Malik 86 sampai 96 Hijriah, Sulaiman bin Abdul Malik 96 sampai 99 Hijriah, Umar bin Abdul Aziz 99 sampai 101 Hijriah, Yazid bin Abdul Malik 101 sampai 105 Hijriah, Hisham bin Abdul Malik 105 sampai 125 Hijriah, Al-Walid bin Yazid 125 sampai 126 Hijriah, Yazid bin Al-Walid 126 Hijriah, Ibrahim bin Al-Walid 126 Hijriah sampai 127 Hijriah, Marwan bin Muhammad 127 sampai 132 Hijriah. Kejayaan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama yaitu pembangunan di skala bidang. Selain berjasa dalam memperluas kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga berjasa dalam melaksanakan pembangunan di skala bidang. A. Di masa Muawiyah bin Sufyan, pembangunan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Memindahkan ibu kota pemerintahan dari kota Kufah di Irak ke kota Damaskus di Suriah atau negeri Syams. Memindahkan mengganti sistem kepemimpinan Khulafaur Rasyidin setelah Rasul wafat melalui musyawarah menjadi sistem kepemimpinan berdasarkan keturunan. Mendirikan dinas pos lengkap dengan peralatannya serta disediakan kuda di tempat-tempat tertentu sebagai alat transportasinya. Di masa Abdul Malik bin Marwan, pembangunan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Mulai dicetaknya mata uang sendiri dengan bertuliskan Arab untuk menggantikan mata uang Bizantium atau Romawi dan Persia di daerah-daerah yang telah dikuasai Islam. Mulai membenahi administrasi pemerintahan, memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi kenegaraan dan bangsa pengantar dalam administrasi pemerintahan. Al-Walid bin Abdul Malik, pembangunan yang dilakukan adalah membangun panti asuhan, panti jompo, dan rumah singgah bagi para musafir, menyediakan tenaga pengajar untuk anak-anak yatim, membangun panti-panti bagi penyandang disabilitas, menyediakan pegawai panti untuk mengurus dan merawat penyandang disabilitas yang digaji oleh negara secara tetap, menyediakan telaga bagi para musafir. Umar bin Abdul Aziz, pembangunan yang reformasi yang dilakukan adalah mengembalikan harta kepada pemiliknya, menghapuskan jamuan negara untuk para pembesar kerajaan, menaikkan gaji pejabat atau gubernur sebagai upaya menghindari terjadinya korupsi. Pelaksanaan hukuman hudud harus seiring halizah. Semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam. Bani Umayyah dipandang berhasil dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam yang sebelumnya telah diperjuangkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah-khalifah Bani Umayyah yang gencar melakukan perluasan wilayah kekuasaan diantaranya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Tercatat wilayah kekuasaan Islam di masa kekhalifahan Bani Umayyah meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan. Bukti kejayaan yang terakhir yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan. Selain banyak terjadi kemajuan di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan pertahanan keamanan, kemajuan juga terjadi di bidang ilmu pengetahuan. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut. Ilmu agama seperti Al-Quran, hadis,
fikih, dan ilmu tafsir. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan pesat. Ilmu bahasa dan sastra, yaitu segala ilmu yang mempelajari tata bahasa dan kesusastraan Arab. Ilmu sejarah, yaitu ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Yang kedua, faktor-faktor runtuhnya Bani Umayyah. Yang pertama, terbunuhnya Marwan II oleh tentara Bani Abbasiyah. Sistem pergantian khalifah yang menggunakan sistem warisan ternyata tidak dilakukan secara konsisten. Akibatnya menimbulkan persaingan yang tidak sehat di antara para anggota kerajaan. Munculnya beberapa kelompok yang merasa tidak puas terhadap kepemimpinan Bani Umayyah. Bahkan sejak kekhalifahan itu berdiri. Kelompok-kelompok tersebut antara lain kelompok Syiah, Khawarij, dan Mawali. Beberapa khalifah tidak mampu menyatukan perbedaan serta menyelesaikan pertentangan yang ada. Timbulnya pemberontakan-pemberontakan. Gaya hidup bermewah-mewahan yang dijalani sebagai khalifah dan keluarganya. Bangkitnya Bani Abbasiyah sebagai kekuatan baru. Masa Bani Abbasiyah. Karakteristik kepemimpinan pada masa Bani Abbasiyah. Periode pertama 750 Masehi hingga 847 Masehi. Disebut juga dengan masa pengaruh Persia periode pertama. Periode kedua 847 Masehi sampai 945 Masehi. Disebut juga masa pengaruh Turki periode pertama. Periode ketiga 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Disebut masa pengaruh Persia periode kedua atau dinasti Buaih. Periode keempat 447 Hijriah sampai 590 Hijriah. Disebut masa pengaruh Turki periode kedua atau Bani Saljuk. Periode kelima 590 Hijriah sampai 656 Hijriah. Disebut kebebasan dari pengaruh dinasti lain. Dikatakan khilafah dinasti Abbasiyah karena pencetus utama dinasti ini berasal dari keturunan Al-Abbas, yaitu seorang paman Rasulullah SAW, Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Ibnu Al-Abbas, 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, adalah yang mendirikan dinasti Abbasiyah. Kepemimpinannya hanya berlangsung selama 4 tahun, 750 Masehi sampai 754 Masehi. Para ahli sejarawan membagi periode-periode kepemimpinan dinasti Abbasiyah menjadi 5 kategori. Selanjutnya setelah kepemimpinan Rasulullah, kepemimpinan Abdullah Al-Saffah berlangsunglah pergantian demi pergantian. Di antaranya Abu Ja'far Al-Mansur 754 sampai 775 Masehi, Muhammad Al-Mahdi 775 sampai 785 Masehi, Musa Al-Hadi 785 sampai 786 Masehi, Harun Al-Rasyid 786 sampai 808 Masehi, Muhammad Al-Amin 808 sampai 813 Masehi, Abdullah Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi, Abu Ishaq Al-Mu'tasim 833 sampai 841 Masehi, Harun Al-Wastik 841 sampai 846 Masehi, Ja'far Al-Mutawakkil 846 sampai 861 Masehi. Masa kejayaan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah mencapai masa kejayaannya pada masa Khalifah Harun Al-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Pada masa ini banyak hidup para ilmuwan di berbagai bidang. Ilmuwan ini misalnya adalah Al-Khawarizmi, matematika, Al-Kindi, sastra, Jabir bin Hayam, kimia dan astronomi, dan Al-Farghani, astronomi. Harun Al-Rasyid memberi dukungan kepada para ilmuwan dan perkembangan ilmuwan di masanya. Dia memberikan dana untuk mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter dan farmasi. Kebijakan mendukung ilmu pengetahuan dilanjutkan oleh penerusnya, Khalifah Al-Ma'mun, yang menjadi khalifah setelah menggantikan saudaranya Al-Amin dalam perang saudara. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Al-Ma'mun mendirikan Baitul Hikmah, lembaga penerjemah yang menerjemahkan kitab dari Yunani kuno dan India, yang menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan di abad pertengahan. Berbeda dengan Bani Umayyah yang melakukan diskriminasi pada orang non-Arab, Bani Abbasiyah memberikan posisi penting dalam pemerintahan pada orang non-Arab, seperti Iran dan Turki. Ini membuat Bani Abbasiyah mengadaptasi sistem pemerintahan dan kebudayaan Persia yang sebelumnya sudah maju. Dengan sistem pemerintahan ini, Bani Abbasiyah mampu mengatur wilayahnya dengan lebih efektif dan memberikan pendapat yang besar kepada pemerintahan kekhalifahan. Para ilmuwan dari suku bangsa Iran seperti Al-Khawarizmi
juga bisa melakukan penelitian yang menulis buku dengan bebas, yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan di Bani Abbasiyah. Khalifah dari Bani Abbasiyah menggabungkan pendekatan militer dan diplomasi untuk menghadapi lawan-lawannya. Harun al-Rashid misalnya, melakukan serangan ke Anatolia ketika Romawi Timur di bawah Kaisar Nikoperos melanggar perjanjian. Namun dia juga melalukan hubungan baik dengan Kekaisaran Karel yang agung di Prancis dan dengan dinasti Tang di Cina. Hubungan baik ini membuka peluang perdagangan antar negara yang memberi sumbangan para ke perekonomian Bani Abbasiyah. Faktor kemunduran masa Bani Abbasiyah, munculnya pemberontakan keagamaan dan munculnya gerakan kebatinan, adanya dominasi militer atas khilafah, munculnya kesenangan terhadap materi karena kemudahan yang tersedia. Mereka telah melupakan unsur penting dalam Islam, yakni jihad. Seandainya mereka mengarahkan pedoman dan energi jihad untuk melawan tentara salib, tentu tidak akan terjadi pemberontakan. Munculnya serangan dari bangsa Mongol, Tatar, yang mengakhiri perjalanan panjang pemerintahan dinasti Abbasiyah tanpa sisa. Masa Turki Utsmani. Karakteristik kepemimpinan masa Turki Utsmani yaitu demokratis, kepemimpinan yang memperhitungkan segala masukan-masukan sebelum membuat keputusan. Otoriter, kepemimpinan yang menjadikan pemimpin sebagai pemutus absolut dan tidak memikirkan masukan orang lain. Delegatif, kepemimpinan yang otoritas terhadap timnya dalam menyelesaikan suatu hal. Strategis, kepemimpinan yang berusaha menyeimbangkan kondisi kerja agar tetap stabil. Transaksional, kepemimpinan yang memberikan hadiah kepada timnya jika timnya berhasil memecahkan suatu masalah. Transformasional, kepemimpinan yang berusaha meningkatkan skill timnya. Karismatik, kepemimpinan yang menggerakkan tim secara alami untuk mencapai tujuan. Birokrasi, kepemimpinan yang mengedepankan aturan yang sudah disepakati. Berikut ada faktor-faktor kejayaan dan kemunduran Turki Utsmani. Yang pertama, kejayaan. Pengelolaan pemerintahan yang baik, keadaan perekonomian yang baik, penguasaan ilmu pengetahuan, kebudayaan militer yang kuat, gencar melakukan ekspansi. Sedangkan kemunduran Turki Utsmani yaitu disebabkan dari segi internal dan eksternal. Faktor eksternal berasal dari kebangkitan Eropa, sedangkan bidang internal disebabkan oleh kelemahan para sultan dan sistem birokrasi. Kemunduran dalam bidang ekonomi karena banyaknya koruptor, wilayah yang luas dan cepatnya perkembangan penduduk. Budaya korupsi ini pengaruh istri-istri sultan uang kebangsaan Eropa, keterbelakangan dalam industri perang dan munculnya gerakan nasionalisme. Masa Safawiyah. Karakteristik kepemimpinan masa Safawiyah. Dinasti Safawi adalah dinasti yang memerintah Iran atau Persia antara tahun 1501 sampai 1722 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Shah Ismail, seorang pemimpin kaum Sufi Safawi yang beraliran Syiah Itsna Asyariyah, Syiah 12 Imam. Kelompok Safawi ini didirikan oleh Saifuddin Ardabili 1252 sampai 1334 Masehi. Dinasti Safawi ini wilayahnya mencakup semua Iran, Armenia, dan sebagian Turki, Georgia, Rusia, negara bagian Republik Dagestan, dan Turkmenistan. Faktor kejayaan dan kemunduran masa Safawiyah. Yang pertama, kejayaan masa Safawiyah. 1. Di bidang ekonomi. Kemajuan ekonomi pada masa itu bermula dengan penguasaan atas Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Gumurun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan demikian, Safawiyah menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Di samping sektor perdagangan, Safawiyah juga mengalami kemajuan dalam bidang pertanian, terutama hasil pertanian dari daerah Bulan Sabit yang sangat subur. Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan. Sepanjang sejarah Islam, Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sejumlah ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana yaitu Baha al-Dina al-Syairazi, generasi ilmu pengetahuan, Sadar al-Din al-Syairazi, filosof, dan Muhammad al-Baqir ibnu Muhammad. Yang ketiga, bidang pembangunan fisik dan seni. Kemajuan bidang seni arsitektur ditandai oleh berdirinya sejumlah bangunan megah yang memperindah Istihan sebagai ibu kota kerajaan ini. Sejumlah masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan yang memanjang di atas Zende Rut, dan istana Cihil Sutun. Unsur lainnya terlihat dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, permadani, dan benda seni lainnya. Faktor kemunduran masa Safawiyah. Adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Berdirinya kerajaan Safawi yang bermadhab Syiah merupakan ancaman bagi kerajaan Utsmani, sehingga tidak pernah ada perdamaian antara dua kerajaan besar ini.
Terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Safawi, yang juga ikut mempercepat proses kehancuran kerajaan ini. Raja Sulaiman yang pecandu narkotik dan menyenangi kehidupan malam selama 7 tahun tidak pernah sekalipun menyempatkan diri menangani pemerintahan. Begitu pula dengan Sultan Husain. Pasukan Ghulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi, seperti semangat Hizibals. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki ketahanan mental karena tidak dipersiapkan secara terlatih dan tidak memiliki bakal rohani. Kemerosotan aspek kemiliteran ini sangat besar pengaruhnya terhadap lenyapnya kesalahan dan pertahanan kerajaan Safawi. Seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Di sini yang terakhir ada masa dinasti Mughal. Karakteristik kepemimpinan dinasti Mughal yaitu secara turun-temurun. Kerajaan Mughal mempunyai kebudayaan yakni pada bidang arsitektur. Arsitektur yang terkenal pada masa kerajaan Mughal yaitu saat diperintah oleh Shah Jahan, dibangunlah Taj Mahal di Agra. Taj Mahal merupakan masjid berlapiskan mutiara, hasil arsitektur dari kerajaan Turki Utsmani yakni Masjid Sulaiman di Istanbul dan Masjid Selimiye di Edirne. Faktor-faktor kejayaan dan kemunduran dinasti Mughal. Kejayaan dinasti Mughal. Puncak kejayaan kerajaan Mughal terjadi pada masa pemerintahan putra Humayun, Akbar Han, 1556 sampai 1605 Masehi. Karena wilayah kekuasaannya yang sangat luas, Akbar menjalankan pemerintahannya secara militerius. Selain itu, Akbar juga menerapkan kebijakan politik sulahul atau toleransi universal. Kemajuan yang dicapai Akbar masih dapat dipertahankan 3 penguasa setelahnya. Jahangir 1605 sampai 1628 Masehi, Shah Jahan 1628 sampai 1658 Masehi, dan Aurangzeb 1658 sampai 1707 Masehi. Shah Jahan dan putra Jahangir memerintahkan pembangunan Taj Mahal antara tahun 1631 sampai 1643 Masehi di kota Agra. Taj Mahal istana dan indah ini dibangun selama 12 tahun di tepi sungai Jamuna. Taj Mahal adalah warisan abadi dinasti Mughal yang dapat dinikmati hingga kini. Faktor-faktor kemunduran dinasti Mughal. Terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris, Portugal, dan Perancis di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dengan melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Lemahnya sentuhan intelektual atau pemikiran dan estetika, sastra dan sains, yang ditandai dengan memudarnya karya-karya kreatif disbanding dengan era kejayaan dinasti Abbasiyah. Lemahnya manajemen ekonomi yang tidak dikelola secara sistematis dan paradigmatik. Hal ini menyebabkan krisis ekonomi yang tidak mampu menghadapi perubahan global pada zamannya. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.